Abdullah bin Mas'ud kan berkata, innal mu'mina yaghdunuba. Sesungguhnya orang beriman dia melihat dosa-dosanya. Dewek, orang beriman kalau melihat dosa-dosanya, maka kaqomidin, seperti orang yang duduk tahta jabalin, di bawah gunung. Orang beriman melihat dosa-dosanya seperti atau laksana orang yang duduk di bawah gunung. Ayyakhaffa ayyakum alaihi, dan dia khawatir dan takut jika gunung itu meruntuhi tubuhnya, atau sesuatu yang di atas gunung itu akan mencelakakan dirinya. Maksudnya, jika orang beriman berbuat dosa, dia takut kepada dosa-dosa yang ia lakukan, sehingga dengan cepat ia memohon ampun, dengan cepat hatinya menyesal, dengan cepat tuminang air mata pula. Kinek wo beriman. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wasbihi sa'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya tentunya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam hadis Nabi, bahwa Nabi itu bersabda, ma istama kaum, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan. Allah meliputi rahmat, dan juga Allah menyebut nama-nama hamba-hamba Allah yang berkumpul di masjid untuk mempelajari ayat-ayat Allah, itu menyebut nama-nama mereka di sisi penduduk langit. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, kemudian juga menurunkan ketenangan, sekaligus menyebut nama-nama panjenengan kula sedaya di sisi penduduk langit. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang yaitu pengaruh maksiat atau dosa yang dilakukan oleh manusia. Dulu kan pernah kemarin menyinggung masalah dosa yang diperbuat oleh Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa. Nah, sekarang kemudian masuk ke kategori pengaruh maksiat dan dosa. Dulu pernah disinggung juga yang namanya dosa. Dulu pengaruhnya adalah diantaranya mengurangi atau memiliki dampak mengurangi keberkahan umur manusia. Nah, kalau sekarang maksiat wa amma wahanna halil badani, bahwa yang namanya perbuatan maksiat dosa akan membuat melemahkan badan manusia. Dosa
dan maksiat yang dilakukan oleh hamba akan menjadikan pengaruh, yaitu melemahkan badan. Fa innal mu'mina quwwatuhu fi qalbih. Maka sesungguhnya orang beriman itu kekuatannya di hati. Kalau orang beriman kekuatannya di hati, maksudnya seperti ini. Seberapa jauh panjenengan kuat untuk berjalan, seberapa kuat tangan panjenengan untuk memukul, seberapa kuat panjenengan bisa menempuh perjalanan dari satu kota menuju kota lainnya yang dikatakan itu perjalanan jauh. Dan kita mampu untuk melakukan badannya menempuh semuanya itu. Dan kita kuat untuk mengangkat sesuatu. Tapi kalau hatinya tidak kuat, hatinya rohaninya kosong, hatinya kemudian lemah, hatinya dipenuhi dengan dosa yang jarang memohon ampun kepada Allah, maka badannya menjadi lemah untuk melakukan kebaikan. Boleh jadi mungkin panjenengan dulu kan pernah menyinggung masjid di kampung-kampung ada, masjid di kampung-kampung kan ada, majelis taklim banyak didirikan di masjid-masjid pula. Orang banyak mendengar ada majelis taklim di masjid ini, ada sholat-sholat yang didirikan di masjid ini, mulai dari sholat wajib dan yang lain-lain. Tapi tak kunjung pula manusia itu menempuh perjalanannya untuk menuju masjid atau untuk menuju majelis taklim. Permasalahannya apa? Hatinya. Hatinya jauh dari Allah sehingga badannya melemah. Dan orang beriman kuat. Dengan orang beriman tidak mengukur seberapa jauh, tidak mengukur seberapa kuat tubuhnya, tapi kekuatannya ada pada posisi hatinya. Bukankah Anda, panjenengan sering menemukan orang sudah berada di kursi roda, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih berkemauan keras untuk menunaikan sholat wajib di masjid. Sehingga dia minta tolong kepada saudaranya atau mungkin anaknya, cucunya mendorong kursi roda itu ke masjid. Permasalahannya kenapa? Permasalahannya hatinya. Orang beriman kekuatannya adalah pada posisi di hati. Sampai anak jadwal ngaji, sampai anak jadwal kebaikan yang harus Anda tunaikan, tapi kemudian ketangguhan betul, berarti hatinya lagi kendor. Oh ya, hatiku lagi kendor ya. Karena hati kita kuat, enteng, ringan melakukan kebaikan, ringan untuk melakukan segala apa saja yang memang sifatnya diridhai oleh Allah. Berapa banyak orang yang tubuhnya kuat tapi hatinya lemah, tapi kemudian jarang mau berbuat kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Karena orang beriman kekuatannya di hati. Nanti sampai kok ditengeri. Kalau lagi membaca Al-Quran, asalnya bodoh, hatinya memang kurang kuat. Ketika Anda memiliki azam, memiliki niat untuk mengatakan Al-Quran, kalau hatinya kuat, maka sebelum itu kemudian itu pasti kemudian ditunaikan jika hatinya itu kuat. Ini seperti itu. Dan berikutnya, wa kullama qawiyya qalbu qawiyya badanuhu. Tatkala hatinya kuat, badannya juga kuat. Artinya kuat di sini maksudnya adalah mudah, ringan di dalam melakukan kebaikan. Panjenengan dulu kan pernah diriwayatkan, ini contoh riwayat, ada seorang tokoh namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Dia tatkala kemudian mendirikan sholat terkenal orang yang khusyuk di dalam sholatnya dan menunjukkan sisi kekuatan hatinya. Pernah tatkala dia sedang bersujud di dalam sholat, tetangga-tetangganya itu kemudian mengundang, "Ya Ali," katanya, "wahai Ali, rumah Anda kebakaran." Dia sedang sholat, tetangga-tetangganya kemudian memanggilnya, "Wahai Ali, rumah Anda kebakaran, rumah Anda kebakaran." Padahal dia sedang bersujud di dalam sholat.
Lantas dia seakan-akan tidak bergeming, bahkan akhirnya kemudian tetangga-tetangganya itu yang memadamkan kebakaran. Setelah kebakaran itu padam, barulah kemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud dan tidak mengetahui jika rumahnya kebakaran. Ini menunjukkan sisi bagaimana seorang mukmin yang memiliki kekuatan hati sehingga badannya kuat untuk melakukan kebaikan. Dulu kan juga pernah disinggung, kalau tidak salah di pertemuan kajian-kajian sebelumnya, ada seorang tokoh ulama tabi'in usianya 99. Cung hari ini panjenengan sing usianya 99 siapa? Anda kalau melihat orang seusia 99 kayak ngapa kalau di zaman kita hidup hari ini, kan kulitnya mengkeriput, jalannya pelan karena tenaga sudah berkurang, penglihatannya seakan-akan kabur. Kan ya, kadang-kadang dia menggerakkan kedua tangannya atau salah satu tangannya juga tidak tetap, artinya sering bergetar. Istilah bahasa kita buyutan, karena tenaganya sudah berkurang. Dia sendiri berkatanya seperti ini, aku tidak seperti dulu di masa muda. Kata dia, aku tidak seperti dulu di masa muda. Sholatku tatkala aku usianya 99 tahun, paling-paling di rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran. Dewek mulaikat zaman nom nganti siki Al-Ikhlas, Inna Khaufir terus. Iya kan? Kenapa bisa seperti itu? Hatinya yang kuat. Kalaupun nanti panjenengan mungkin berpikir seperti ini nanti, begitu melihat riwayat seperti itu, jenengan memiliki pemikiran, wah, Masya Allah, ana ya, wong bisa ngelakoni ibadah sholat dalam bilangan 1 rakaat menghabiskan surat Al-Baqarah. Nanti saya perbaiki sholat saya, paling tidak ya yang agak panjang. Saya ingin nanti membaca surat di dalam sholat subuh atau sholat isya, membaca surat An-Naba, jumlahnya adalah 40. Kita sudah berniat seperti itu. Begitu nyesuk dilakoni, ternyata membetakan 1, 2, 3, 4, terus ngomong nanti kayak sulit temen ya. Ya kan? Nanti begitu sampai bilangan ayat ke-10, terasa hatinya itu berat, sehingga bisanya gelu pula. Nanti tatkala kemudian sampai ke ayat 20 pol-polan, akhirnya kemudian Allahu Akbar. Tadinya berniat ingin menghabiskan surat An-Naba. Kenapa bisa seperti itu? Hati kita yang tidak kuat, sehingga badannya juga tidak kuat. Makanya kemudian kata Ibnu Qayyim, wa kullama qawiya qalbuh. Jika hatinya kuat, maka kuat badannya. Sampai berarti kok dititeni nek ibadah, kira-kira hatinya kuat orang. Ini ya, wah. Ini tidak akan membohongi yang namanya jiwa manusia. Kewenangan nih, dari model ini bakalnya kewenangan. Oke, berarti bijini semuanya kita bisa mengukur. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita harus memohon apa lagi kepada Allah agar kita bisa selamat di dalam kehidupan dunia ini. Paling-paling yang kita harapkan kan kasih sayang rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah, Allah tidak melihat bagaimana seberapa banyak amalan-amalan kita semuanya. Nek dewe paling-paling ngandala untuk rahmat itu. Nek para di rahmat ngandala amal soleh biasa itu. Dan berikutnya, wa ammal fajir, maka adapun orang yang fajir. Fajir adalah, kalau diartikan menurut bahasa Arab, fajir itu adalah orang yang meluaskan atau membuka segala perbuatan durhaka dan maksiat. Setelah kemudian dia meluaskan segala perbuatan dosa dan maksiat, tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Ini masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan dalam kamus nama bahasa Indonesia nanti ada kalimat fajir dari bahasa Arab, tapi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia.
Kalau kemudian di dalam bahasa Indonesia, fajir diartikan lacut, juga diartikan orang yang gemar melakukan kejahatan. Kalau menurut bahasa Arab, orang yang membuka seluas-luasnya perbuatan dosa, tapi tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Janjane nek wong gawe perbuatan maksiat, enak janjane, sing penting istighfar. Tapi seberapa kuat jiwa manusia ke gawe maksiat istighfar, suwi-suwi istighfar hilang. Kalau dia istiqomah istighfar saja, lambat laun dia juga jiwanya akan menuntut apa yang karena gawe kayak gitu. Tapi permasalahan kenapa orang bisa betah melakukan satu perbuatan maksiat dosa-dosa? Permasalahannya adalah dia sudah berat pula untuk mengucapkan ampunan kepada Allah. Mulane nek ana wong berbuat dosa terus dia pakai astagfirullah, bagus. Andane jiwane isi terasa. Tapi nek wis los, ya wis los terus iki jenengane fajir. Wis fajir. Nah, sesungguhnya orang fajir wa in kana qawiyya al-badan. Kalaupun seandainya orang yang fajir itu kuat badannya, jadi gampangane ada orang ahli kefajiran, ahli maksiat, ahli dosa-dosa, tubuhnya tegap, badannya tinggi 184, kuat pula tenaganya. Tapi karena permasalahan orang fajir itu hanya kuat segi badannya, hatinya tidak kuat, dikongkon sholat angel. Sholat paling-paling rasa 10 menit rasanya suwene ora ini. Disuruh duduk di majelis taklim 1 jam serasa 1 minggu. Wow, jiwa ini kesiksa. Makanya ini bisa menjadi obat bagi jiwa kita masing-masing. Bagaimana kita menentukan posisi hati kita masing-masing, apakah memiliki hati yang kuat atau jangan-jangan kita mampu beriman tetapi kemudian hatinya seperti seorang yang fajir. Aja-aja kayak gue. Ini menurut Ibnu Qayyim. Sehingga dulu pernah disinggung bola, kalau tidak salah itu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kan berkata, innal mu'mina yaghdunuba. Sesungguhnya orang beriman dia melihat dosa-dosanya. Dewek, orang beriman kalau melihat dosa-dosanya, maka qamidin, seperti orang yang duduk tahta jabalin, di bawah gunung. Orang beriman melihat dosa-dosanya seperti atau laksana orang yang duduk di bawah gunung. Ayyakhaffa ayyakum alaihi, dan dia khawatir dan takut jika gunung itu meruntuhi tubuhnya atau sesuatu yang di atas gunung itu akan mencelakakan dirinya. Maksudnya, jika orang beriman berbuat dosa, dia takut kepada dosa-dosa yang ia lakukan, sehingga dengan cepat ia memohon ampun, dengan cepat hatinya menyesal, dengan cepat tuminang air mata pula. Kinek wo beriman.